Itu ceritanya tidak salah paham. Oh gitu, Batu Sultan. Kemarin lepas. Status istri saya. Panggil kuda. Malah tinggi yang bos yang kita. Dia namanya yang bos. Kita masih panggil. Oh, kesini ya Mas ya? Wih. Guys, aku mau ke jalan-jalan OTW. Kita lewat Gedung MUI guys. Ini Gedung MUI Provinsi Bali. Masya Allah, baru ini guys, baru diresmikan ya. Ini Masya Allah. Satu hektar. Guys, ada. Sudah Khalifa Nusantara. Woi, gimana Pak Budaya, sehat? Gabung. Oh. Rombongan 4, 70 dan 71. Yuk, 70 sudah ada. Siap, persiapan. Ayo jalan Rombongan 5. rombongan 2 ya? 2, 7, 1. Sekarang yang rombongan kan di Surakarsi. Kalau sudah sana nanti kalau sudah turunnya di dapur kita tidak ada kesempatan lagi untuk berhenti ada tambahan dari rombongannya. Karena kalau nanti makainya di pesawat, sedangkan kecepatan pesawat itu kan ini Pak, takutnya udah lewat ya lam-lam nanti malah. Karena itu sudah merupakan suatu kewajiban yang dilarang untuk memakai selembar kain selain kain ihram. Menekankan itu ya. Ya. Jadi nanti kami waktu di asrama itu begitu setelah pakai ihram kita akan berusaha untuk tidak memakai kain yang berjahit. Oke. Kalau tetap tidak mau ya monggo aja, tapi yang ngeyel dengan aturan ya, jangan kita langsung sampein ini sudah aturan Pak, dia pasti tambah ngeblok. Maka kasih tahu, ceritain dulu backgroundnya aturan itu ya. Nanti Pak di pesawat jenengan duduk sudah repot, kalau pakai kain ihram pasti akan kesulitan. Langsung naik bis, nggak mungkin kita sampai niat-niat segala macam. Keempat, dibimbingnya di pesawat untuk niat. Jadi kalau jenengan baru ubat-ubat baru niat udah nggak bener nanti. Ya.
haji sekali kalau bisa ikuti biar langsung jalan. Kalau masih dia ngot semua satu kloter, risikonya kita ikut masalah. Ada jamaah itu hilang pun tak ada repot Pak. Paham ya? Jelas? Nah, ya harus koordinasi. Yang mana? Oh iya. Yang ketiga ada jemaah yang ngeluh kesakitan di pesawat. Gimana sikapnya? Mengeluh kesakitan. Ngeluh sakit. Dari rombongan Duduk di pesawat, dari pesawat Dua. tapi sakit. Oh sudah di pesawat? Ya udah di pesawat. Ya sakit. Petugas kesehatan apa namanya istilahnya? TKHI di pesawat. Pertama memberikan pertolongan pertama juga dalam masalah. Seandainya memang itu sakitnya memang sudah ditahu, mengerti, kita cari obatnya yang mana, kita bantu seperti kita laporkan ke dokter yang seandainya memang masih sakitnya ditanyakan. Siap. Ya. Kesehatan dokter yang di sana. Yang 9 Jadi kalau untuk menyikapi teman atau saudara saya sakit, jadi kita akan membantu memberi pertolongan apa biasa obat yang diminum. Yang biasa. Ya, kemudian sebelum dia berangkat ke naik pesawat, jadi kita akan menyampaikan obat-obat yang selalu dipakai, yang selalu suruh kita ingatkan suruh pakai di apa namanya tas paspor seperti itu. Tambahan Pak, mungkin kita menyalakan kepada terus punya obat yang tersedia itu biasanya konsumsi apa, kalau tidak ada perkembangan mungkin kita bisa melaporkan ke petugas medis atau ke Karom dulu baru ke tim kesehatan. Kalau seandainya dia teriak-teriak Pak, kita kalau teriak biarannya ada tukang rugi. Oh mantap. Kita sarankan untuk tenang dan rileks dulu. Ada 2 tukang rukiah ini. Kita sarankan lagi ada mengusir jin juga. Pertama kasih, terus tanya obatnya taruh di mana. Kalau ternyata sama sekali blank, segera hubungi petugas kesehatan. Ya, jangan kita biarkan lama-lama. Ya, Akhir buat petugas kesehatannya. Ya, kita harus selesaikan dulu kalau bisa. Karena kan sebisa mungkin kita ini juga membantu. Ya. Nah, poin yang ketiga, terakhir. Mana tadi? Oh ini, obat-obatan jemaah diletakkan di koper besar. Padahal dia butuh. Apa yang harus kita lakukan? Masya Allah. Apabila tidak ditemukan obat yang diperlukan ke anggota tubuh, maka kita koordinasi dengan petugas kesehatan. Kalau misalnya sudah kadung kayak Saya yakin dari seluruh anggota seluruh rombongan tidak semuanya pasti ada yang tidak disita. Jadi makanya kita harus kalau dia tidak mengisi form yang kita katanya kita gantung apa ya, agar nanti kalau ada sesuatu yang terjadi itu sudah ada ininya antisipasinya. Sakit, jadi seandainya obatnya itu ketinggalan di koper besar, jadi kita kita tanyakan sakitnya apa, mungkin seandainya hanya demam-demam biasa, insya Allah persiapan Panadol ada sama kami akan memberikan Panadol itu untuk sementara, kalau kan Menyederhanakan masalah. air putih insya Allah aman semua. Yang kedua barangkali perlu edukasi kan, karena kita kan ini masih ada space waktu. Barangkali mulai sekarang kita mau terus memperingatkan kepada jemaah untuk mana obat kira-kira untuk yang sifatnya emergensi ya harus yang bisa ditaruh di koper kecil dan koper besar, sehingga mereka dipersiapkan dari sekarang. Ya bisa saja mungkin itu terjadi karena namanya persiapan orang kan tidak tahu. Jadi alangkah baiknya mulai sekarang kita terakhir di Rukiah. Bawa barangnya jangan ketukar naruh. Satu, soal obat. Kedua, power bank, gunting. Itu biasanya Pak menyebabkan dibongkar koper gara-gara itu. Maka dari sekarang harus ditata. Power bank harus taruh di tas paspor. Tas paspor harus ada obat untuk kebutuhan perjalanan. Khusus yang ibu masih produktif, minum Primulut, harus Primulutnya masukin di situ. Karena itu jamnya harus paten Pak.
sekali itu lolos nanti nggak bisa tuh ya. Jadi harus paten, harus diingetin sebelum jalan ya. Siap. Tapi semua bawa orang-orang ini. 10, rombongan 9, 9. Di saat di bandara ada jemaah yang stres dan minta pulang ke tanah air. Sikap kita bagaimana? Sesuai dengan apa yang beliau merasakan stresnya itu, kita tenangkan dulu, kemudian kita barangkali kita kasih air putih untuk lebih tenang. Tetapi kalau kita memberikan saran, meditasi tetap tidak bisa, baru kita lapor ke karomnya. Jadi harus hubungi karom dan kedua keluarga untuk diperiksa dan dipastikan. Kloter ini nanti ke sektor. Nah, tadi yang pertama Pak yang Pak lakukan tadi itu untuk mengingatkan itu sudah bagus. Tapi namanya gini pasti ada kejadian Pak ya. Pasti ada yang lupa entah apa, entah karena terburu-buru apa itu. Mulk la syarika lak. Masalah. Omongan 2. Kloter berapa? 70. Masih sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat. Yang baru landing. Karomnya. Di pos Karom saya Pak Sriadi. Ini ada permasalahan Pak. Jamaah itu kan nggak semua suka dingin Pak. Ada yang suka AC, ada yang nggak suka. Itu bagaimana bapak-bapak? Dalam satu kamar nih, satu kamar misalnya isi 4 orang, 2 suka AC, 2 tidak suka AC. Itu gimana solusi Pak? Aku masuk angin nih AC. Karena ya dalam satu kamar ini kan lain-lain kebiasaan ya, lain karakter. Ya, yang misalnya yang tidak suka AC karena di hotel ini sudah difasilitasi AC. Selesai check-in mungkin baru Diatur, di-adjust. kumpulkan yang suka AC, kumpulkan yang nggak suka AC. Yang suka AC kita kumpulkan yang dengan itu solusi. Bagus itu Pak. Jadi ketika awal karena jemaah capek segala macam, ketika sudah ada masa tenang, ketika sudah di kamar, silahkan diskusi lagi. Nanti difasilitasi. Kan konsumsi yang basi ini. Bagaimana Bapak menyikapi hal itu Pak? Ya, Koordinasi sama bagian itu. bagian apa? Karom. Kita ke karom dulu. Bagian untuk konsumsi ya. Bagus. Nggak usah ke TikTok ya. Saya menghindari dari perdebatan Pak. Betul, yang pertama itu benar, lapor langsung ke ini. Tapi jangan lupa ingatkan juga jemaah regu yang lain. Tolong dicek dulu. Ternyata ini ada temuan. Min. Ya, terima kasih. Kita pakai sepatu Pak. Boleh Pak kalau karena ini Masjidil Haram, pakai sepatu, pakai sendal itu boleh. Apalagi sepatunya baru Pak. Kalau masjid itu ya nggak boleh. Berapa dari? 2 itu dipisah. 70 sendiri bisa. Ya belum selesai. Tawaf melihat Ka'bah. Ya, coba bersama-sama melihat doa melihat Ka'bah. Allahu akbar salam. Amin kassalam. Allahumma jid hadzal Baita. baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman ila akhirih. Iya. Minimal ketika turun, ya ini harus dipersiapkan ya ketua rombongan karena kita kemungkinan besar itu akan bisa terpisah dengan pembimbing ibadah. Jauh dari Masjidil Haram. Berluasan itu Pak. Pintunya itu bisa Babus Salam. Kalau Babus Salam crowded itu kemungkinan besar akan crowded sampai di portal dimasukkan ke barat. Dia itu ketika kawasan pintu utama itu ya, timurnya sofa itu biasanya di portal diarahkan ke sama yang jamaah dari Situ Amir. Nanti masuk masjid-masjid bangunan baru. Itu arahan sekarang. Itu kita sudah kondisinya bisa Saya nggak hafal sendiri pintu Pak, berapa itu ya untuk bersama-sama. Nah, ketika kita itu sudah mempertahankan rombongan, tiba-tiba di mau sa'i itu udah terpisah semua kocar kacir.
Ya, artinya rombongan terpisah. Mungkin sampean tinggal 5 orang atau 1 orang nggak lengkap suami kan istri begitu. aja. Ya, pertama apa yang Pak Ketua Regu, Ketua rombongan lakukan? Apakah lanjut atau menunggu? Pertama itu Ya, bentar. Pertanyaan pertama. Yang kedua. satu-satu dulu Pak. Satu-satu. Iya, iya. Ya. Ini langsung saya perjelas sekalian ya. Karena ini memang soal yang pasti nanti kita susah mengendalikan rombongan. Terutama yang resti lansia, jangan dibiarkan dia itu jalan sendiri. Caranya digandeng gini. Ya, gandeng gini. Ya. Nanti kalau ada kiainya yang pandai berdoa, ya jangan turun di depan tapi dilepas. Tapi digandeng, satunya nyari jalan, dia suruh baca doa. Kalau nggak hafal ini, udah yang lainnya ngikutin itu caranya. Biasanya di sana tuh orang Terus jalannya nggak kalau cepat. misalkan kita udah janjian nggak ketemu, buat kesepakatan. Nanti kalau memang nggak ketemu, selesaikan dulu kewajiban sampai tuntas tahallul. Habis itu Rombongan kloter 71, kita 70. Ini 70 Pak. Tadi itu dari posko 1 jadi 1 kita. Terus kemudian dari posko 2 pertamanya persiapan yang memang menjadi puncak haji ya, puncak haji. Orang umroh kan nggak ada di Al-Musanya nih. Nah sekarang ini ada beberapa sudah kita coba bahas beberapa suatu karo-karo. Ketika posisi jamaah sudah di Arafah, ini kan di tanggal 9 nih. Persiapan nanti malam ini jamaah menuju Muzdalifah dan Mina. Nah, bagi jamaah yang tidak dimururkan, itu ada yang ngotot, merasa kuat, merasa mampu, dia pengen masian, pengen jalan kaki. Nah, bagaimana selaku karu pimpinan di Regu itu menyampaikan bagaimana sikapnya? Di jamaah ngotot pengen jalan nih, pengen jalan ke Muzdalifah, pengen jalan ke Mina itu. Bagaimana? Yang kedua, apa yang Bapak kata tentang murur sehingga bisa mensosialisasikan kepada jamaah ini loh murur ya. Monggo Pak. Jamaah tidak bermalam ke Muzdalifah dikarenakan ada satu halangan, ada sakit atau dia lansia ya apa coba jalan ke Muzdalifah sama siang. Nah, bagaimana kata baru. Jadi tadi ada penyampaian laporan kepada atasan kan, ada karom, kemudian ada cak bimbing, sehingga paling tidak kondisinya tahu, posisinya di mana dia juga tahu. Oke, Pak. Tadi itu 70 tadi. Emang iya betul. Terus di posko 2 Pak Yusra itu 70 sini bisa pisah lagi, tadi kumpul. Akhirnya kita terus bisa. Saya gabung. Gabung. Rombongan 2 kloter 70. Rombongan berapa ini? Rombongan 2 kloter 70. Ya. Monggo. Wabarakatuh. Masuk YouTube. Bikin konten ya Pak. Jamaah TikTok ya Pak. Beberapa masalah ini. Belum. Ini ceritanya sebelum kita berangkat ke Madinah, di sekitar 3-4 hari sebelum berangkat ke Madinah, ternyata ada salah satu anggota Bapak yang uzur syar'i, nggak bisa tawaf ifadah Pak. Tawaf ifadah. Kira-kira gimana ini Tawaf ifadah. solusinya? jadi badal itu. itu pertanyaan apa jawaban itu? Ya, jawaban. Jadi badal ya Pak? Iya. Ada lagi Pak yang mau menambahkan? Ambil keputusannya gimana kita tinggal nunggu saja. Tadi keputusannya dibatalkan ya Pak ya. Ibu Karom, Bapak Karom dicek jamaahnya belum tahu ifadah. Kan ngecek semua tuh. Kenapa masalahnya? Jadi ada kenapa, belum kenapa. Kalau dia kalau dia haid atau perempuan itu bisa seperti tadi ya, mandi diselesaikan dengan bibat itu katakan nanti ada. Kemudian kedua apabila dia ICU dan tapi ada dari dokter yang masuk rumah sakit, bukan ICU rumah sakit, tapi dari dokter mengatakan bisa 2-3 hari sembuh dan kita sudah mau berangkat, maka dia terpaksa ditinggal dulu. Nanti dia tanazul kloter, nanti karu-karu akan menjelaskan dengan kami menjelaskan dia ditinggal atau bisa ditambah 1 orang atau nanti ada PP Arab Saudi yang akan mendampingi ya kan. Tapi kalau dia lansia dan ada pendamping akan menunggu beliau. Nanti setelah dia keluar dari rumah sakit maka dia di ifadah ya dengan didorong apapun dengan bagaimana.
kedua, ketiga seperti katakan tadi oleh Pak siapa tadi, kalau memang sudah dia ICU dan sudah tapi masih hidup loh ya, maka bisa dibadalkan. Dengan pendapat walaupun ada mengatakan ini rukun tidak boleh diwajibkan, itu bisa dibadalkan. Tapi ada juga salah satu pendapat atau dalil yang mengatakan bahwa dia menganggap itu wajib, kan ada juga mengatakan maka dia tidak bisa melaksanakan, tapi dia membayar dam. Tapi kalau lebih aman memang kalau memang sudah seperti kondisi tadi ya dibadalkan saja. Demi keamanan. Seperti itu. Terima kasih. Berat maka kita lapor ke Karom. Kloter ya, Karom apa kloter? Karom dulu baru. Programkan, ternyata ada 1 atau 2 orang anggota Bapak yang nggak mau ikut. Kira-kira gimana Pak? Ya, kita jelasin aja Pak, bahwasannya ini kan kalau mau ikut kesempatan yang sudah halaman yang baru. Hampir dipagar. Nah, insya Allah sekarang mungkin sudah dipagar. Tapi dulu memang belum dipagar, banyak soal di sana. Jadi kadang-kadang kita terlambat. Nah, terus terkait cukup tidaknya masalah sholat arba'in itu sebetulnya di Indonesia khususnya tahun 2026 ini sudah tidak ada lagi jumlah sholat yang bisa mencukupi sebanyak 4. Biasa. Ini berapa rombongan? Semoga menjadi haji mabrur. Amin, amin. Kalau embarkasi itu pas berangkatnya kan di embarkasi itu. Ini bakal Ketika kita mendarat. Masuk di embarkasi, Pak, tetap di Surabaya Tetap ya, itu. mendarat kita mendarat balik. Nah, ada jemaah yang tidak menemukan kopernya. Selaku karu atau karom, apa yang harus dilakukan? Koper yang kecil itu Bu ya? Sama kayak tadi Pak. Koper besar. Para ulama, para peserta sekalian yang berbahagia. Ini akhir dari sekarang evaluasi, tolong tampilkan nanti kita akan memberikan sebuah evaluasi dari petugas yang mendampingi dari jamaah yang di tiap pos. Mungkin kita random saja, mungkin 2 orang, entah dari pos 1, pos 2, pos berapa. 2, 3, 7 loh, kebanyakan ya. Tapi dikit-dikit akan berbicara, ya. Juga yang menyampaikan koordinasinya sudah baik. Oke.